Halo anak-anak, apa kabar? Selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama saya Koko Ivan ya. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran sekolah minggu ini, kita berdoa dulu ya. Kita minta hikmat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus di surga, terima kasih Tuhan berkat dan penyertaan Tuhan. Sebenarnya kami akan memulai sekolah minggu ini. Tolong kami supaya kami bisa mengerti maksud firman-Mu ini apa. Tolong kami juga supaya kami juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami tahu doa. Amin. Nah anak-anak, sekarang kita mau belajar pelajaran yang ketiga. Nah ini judulnya menurut Roh Kudus versus menurut daging. Nah apa sih maksudnya? Biar kita ngerti, kita buka dulu Alkitab kita yuk. Di Galatia 5 ayat 16. Kita lihat nih, Galatia 5 ayat 16. Oke, kita baca yuk. Hidup menurut daging atau roh? Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, di sini dibilang katanya, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Artinya apa? Hidup oleh roh dengan hidup oleh daging itu nggak bisa disatuin ya. Ibaratnya kayak terang dan gelap, nggak bisa disatuin ya. Nah di sini kita bisa bilang hidup oleh roh itu adalah hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Nah kalau menurut daging itu kebalikannya ya. Jadi hidup sesuai yang apa kita yang mau aja. Misalnya mau melakukan hal-hal yang buruk sekalipun, nah itu bisa ya kalau hidup menurut daging. Kalau hidup oleh roh udah pasti nggak bisa. Nah sebelumnya kita mau bahas dulu nih ayat 17. Dibilang katanya karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Maksudnya apa nih? Ya 17 yang akhir itu ya. Ternyata dalam setiap orang ya, kalau dari yang Koko baca-baca dari Alkitab juga, di setiap orang itu ada pilihan-pilihan. Jadi kita mau hidup sesuai roh atau sesuai daging, itu pilihan kita. Kita mau hidup baik atau hidup jahat, itu ada pilihan kita. Nah seringkali di sini dibilang kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Maksudnya apa? Ya seperti yang kita tahu, kalau kita hidupnya yang jahat ya pasti enak. Misalnya kalau misalnya lagi ada ulangan nih, sehari sebelumnya kita belum belajar atau kita belum mempersiapkan segala sesuatunya untuk ujian itu, pada saat ujian kita pasti pengen tergoda nyontek, benar nggak sih? Nyontek itu enak nggak sih? Oh enak, tentu enak. Karena apa? Karena kita nggak mempersiapkan apa-apa. Ketika lagi ujian, tinggal lihat aja kok teman kita. Nah, itu sama dengan dosa loh. Nah di situ maksud Koko di sini adalah bilang dosa itu enak, ya. Maksudnya kalau kita nggak hidup oleh roh, kita pasti melakukan yang jahat-jahatnya dengan gampang, benar nggak sih? Kalau kita hidup oleh roh, kita pasti mikir-mikir, ya. Kayak misalnya nih, contohnya di gambar di sini ya, dibilang ada seorang anak nih lagi mikir, ayolah kamu harus tolong Andre, kamu harus memaafkan dia. Satu lagi ada pikiran, jangan nolong Andre, dia kan sering ngejek kamu. Nah di sini tuh kita tuh setiap orang tuh pasti ada pilihan untuk berbuat baik atau berbuat jahat, pasti ada. Nah sebelumnya kita harus tahu dulu satu hal ya, semua orang di dunia ini berdosa. Tahu dari mana? Kita lihat di Roma 5 ayat 12. Kita buka yuk Roma 5 ayat 12. Nah, di sini Koko bacain ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, di sini dibilang ya, Alkitab yang bilang semua orang telah berbuat dosa, ya. Terus kok kalau misalnya anak kecil berdosa enggak? Nah, kalau kita lihat dari ayat ini,
dari atas judulnya Adam dan Kristus. Dan di sini dibilang sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Maksudnya siapa sih di sini? Ceritanya adalah Adam, ya. Manusia pertama kita Adam dan Hawa dulu, ya. Dulu mereka kan berbuat dosa kan, yang makan buah pengetahuan dan jahat itu, ya. Nah, di sini dibilang oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, di sini jadi maksudnya apa? Dosanya si Adam dan Hawa diturunin ke kita semua. Mau bukti? Aku punya anak dua anak, Ethan dan Elliot, ya. Pernah suatu ketika Ethan dan Elliot kalau nggak salah melakukan kesalahan, ya. Jadi misalnya ngerusakin barang, ya. Terus aku nanya ke mereka berdua, Ethan, Elliot, ini siapa yang ngerusakin? Mau tahu nggak jawaban mereka apa? Itu anak dua orang, ya. Ethan bilang Ade Pi, si Elliotnya bilang Koko Pi. Nah loh, gimana? Sementara kan nggak mungkin ya barang tiba-tiba rusak, bener nggak sih? Pasti ini salah satu anak ini rusakin. Ketika apa? Koko nanya, anak-anak itu dua-duanya saling nuduh, coba. Nah loh, padahal Koko nggak pernah ngajarin anak Koko untuk kayak gitu loh. Nggak pernah ngajarin untuk saling nuduh, untuk berbuat dosa kayak gitu, nggak pernah ngajarin. Terus kenapa kok anak-anak Koko bisa langsung otomatis seperti itu, ya? Jadi dosa buktinya, ya. Dosa udah diturunin dari Adam sampai ke kita semua, ya. Nah kalau cerita tadi Ethan dan Elliot, ternyata pelakunya adalah Elliot. Lucu dah itu, ya. Ketika ditanya-tanya sama Koko, ya, siapa ini, nggak mungkin kan rusak sendiri kayak gitu. Akhirnya Elliot ngaku, ya, Adepi katanya gitu. Terus ditanya, kenapa kok kamu malah nuduh Koko? Nah, Elliotnya bilang takut dimarahin. Nah, anak kecil aja udah bisa kayak gitu, ya, saling nuduh. Padahal kan tinggal mengaku aja, ini siapa yang merusakin? Saya, Pi, karena saya beres, ya. Nah, di sini kita belajar dari situ hal kecil. Anak kecil baru umur 2 tahun tuh, lihat udah bisa kayak gitu, padahal nggak diajarin sama Koko, ya. Nah, kita belajar di sini. Kita harus tahu dulu semua orang telah berbuat dosa, ya. Jadi ada turunan dari Adam dan Hawa, diturunin ke kita semua berbuat dosa. Jadi secara nggak sadar, nggak ada yang ngajarin juga. Dari contoh dari anak-anak Koko, orang-orang itu pengen berbuat dosa, ya. Secara nggak langsung pengen berbuat dosa. Nah, kita balik lagi yuk ke Galatia yang tadi, ya. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Tadi udah dibilangin, ya. Di ayat 17 tadi disinggung yang terakhir, karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Maksudnya apa? Maksudnya dari contoh yang tadi aja, anak Koko yang ditendang Elliot, ya. Koko yakin Elliot juga pasti nggak mau bohong, nggak mau nuduh Kokonya. Tapi kenapa kok bisa tiba-tiba langsung celetuk nuduh Kokonya padahal dia pelakunya? Nah, di sini jadi kayak ibarat kalau dalam hati itu ada Tuhan, ada iblis gitu, ya. Berarti gitu. Jadi ada pikiran-pikiran kita mau berbuat baik atau berbuat jahat, itu udah pasti ada pilihan di situ. Dan dalam kasus ini yang Elliot anak Koko, dia lebih milih yang ikutin yang dosa, ya, karena takut dimarahin sama Koko gitu. Nah, sama kita semua nih, Koko juga pasti ada pilihan-pilihan ketika dalam suatu masalah, ya. Mau berbuat baik kan nih, atau berbuat jahat aja, atau mau bohong dikit aja nggak apa-apa lah, ya. Nah, padahal enggak, ya. Namanya berbohong juga itu pasti dosa, ya. Nah, sekarang kita mau bahas di sini seperti yang tadi kita lihat di judulnya kan, menurut Roh Kudus versus menurut daging. Di Alkitab dijelasin apa sih maksudnya hidup menurut roh dan hidup menurut daging. Ayat 18, ya, kita lanjut. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, ayat 19 nih.
perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, di sini udah jelas, kan? Di sini dari ayat 19 sampai 21 itu disebutin keinginan daging, ya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Di sini dibilang apa sih? Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Percabulan itu apa sih? Kalau dari yang kau baca-baca ya, percabulan itu kayak berzina gitu ya. Berzina itu jadi kayak melakukan hubungan yang hubungan suami istri dengan yang tidak sah gitu ya, atau mungkin mengingini ya istri orang lain atau suami orang lain, nah kayak gitu, perzinahan di situ ya, percabulan tuh ya. Terus dibilang lagi kecemaran. Kecemaran tuh apa sih? Kalau kau baca-baca jadi kayak mikir yang enggak kayak gitulah ya, pikiran yang apa sih, kayak otak mesum gitulah, kayak yang porno-porno kayak gitu ya. Itu kecemaran yang nggak baik-baik dipikirin, nah itu kecemaran ya. Terus di sini juga bilang hawa nafsu. Nah, ini maksudnya hawa nafsu itu apa sih? Setiap manusia pasti punya nafsu, pasti ya. Maksud kalau nggak punya nafsu, wah mungkin nggak tahu tuh kenapa ya. Salah satu hawa nafsu tuh kayak kita misalnya haus, lapar, atau mungkin juga ada nafsu untuk beli barang sesuatu ya. Itu juga hawa nafsu. Nah, di sini bilang apa? Apakah hawa nafsu itu jelek atau buruk? Tergantung ya. Kalau kita terlalu mengikuti hawa nafsu sampai misalnya kayak misalnya kita lapar nih ya, nafsu makan terus nggak dijaga pola sehat, makanannya nggak dijaga, pola makanannya nggak dijaga, nah itu jadi salah. Kalau cuma lapar pengen makan nih, salah nggak? Enggak. Kalau makannya cukup kayak gitu ya. Contohnya kayak misalnya ada kita pengen nafsu nih kan, zaman sekarang udah canggih ya, online tuh bisa lihat kayak di Tokopedia misalnya kayak gitu ya. Aduh pengen beli barang ini, aduh pengen beli barang itu, wah kita beli padahal kita nggak butuh misalnya kayak gitu. Sampai apalagi kalau kita beli barang dengan hasil mungkin mencuri misalnya, nah itu jadi salah ya. Hawa nafsu tuh ya kayak gitu ya. Jadi hawa nafsu yang tidak diatur, tidak kekang kayak gitu ya menurut aku ya. Terus di sini juga disebut penyembahan berhala. Penyembahan berhala, seperti yang kita tahu ya, kita cuma boleh menyembah sama Tuhan Yesus ya. Berhala itu apa sih maksudnya? Bisa patung, bisa bisa barang-barang antik atau apapun itu ya. Terus disembah-sembah, disembayangin kayak gitu. Nah itu nggak boleh ya. Tuhan dari 10 perintah Tuhan juga udah jelas ya, kita harus menyembahnya pada Tuhan. Nah, terus di sini ada juga disebut sihir. Nah, sihir itu apa sih? Nah, kayak praktek perdukunan gitu yang kau tahu ya. Dukun tuh apa ya maksudnya tuh? Ketika kita pengen sesuatu misalnya pengen kaya misalnya gitu ya. Terus kan ada juga ya yang kau pernah dengar juga ya, pesugihan kayak gitu. Harus ke Gunung Kawi lah, harus ngasih tumbal atau apapun persembahan ke iblis gitu. Nah itu nggak boleh ya. Yang sihir gitu nggak boleh. Terus ada juga mungkin gara-gara pelet mungkin kayak gitu ya, nggak boleh ya. Nah, di situ. Terus kita lihat juga di sini perseteruan. Maksudnya apa sih perseteruan itu? Maksudnya tuh benci sama orang lain, kurang lebih kayak gitulah ya. Aku juga pernah dengar gitu ya, ada orang yang belum pernah loh ngobrol sama si A misalnya gitu, tapi orang tersebut malah benci. Nah itu kenapa bisa benci kayak gitu? Karena termakan gosip kayak gitulah, si A mah kayak gini, padahal kan belum tentu benar ya.
Nah di sini perseteruan tuh kayak gitu, kita nggak boleh apa benci sama orang kayak gitu, jangan apa kan Tuhan juga nggak pernah kan ngajarin supaya benci ya. Nah, jangan jadi ya. Terus di sini juga dibilang perselisihan tuh apa sih? Kayak berkelahi gitu, kayak apa tawuran gitu ya, berkelahi, berantem gitu, nggak boleh. Tuhan nggak pengen kayak gitu ya tuh kita. Terus di sini juga ada bilang iri hati. Nah iri hati juga nggak boleh ya. Iri hati tuh kayak apa namanya, cemburu kayak gitu, pengen aduh si itu punya mobil baru misalnya gitu, duh saya juga pengen mobil, aduh si itu mah punya motor baru kayak gitu, aduh pengen kayak gitu gitulah. Iri hati, aduh nggak suka kalau apa misalnya teman yang berhasil kayak gitu juga, itu juga iri hati kayak gitu, nggak boleh ya, nggak bagus. Terus di sini juga ada yang amarah. Nah di sini ya seperti yang kita tahu lah, amarah, gampang kesinggung misalnya gitu, gampang marah. Tuhan juga nggak pengen kayak gitu ya anak-anaknya. Nah terus di sini ada lagi kepentingan diri sendiri. Maksudnya apa? Ya kita mentingin diri sendiri aja, nggak pernah mikirin orang lain kayak gitu ya. Dan di sini Tuhan nggak pengen kayak gitu. Ini salah satu keinginan daging ya, nggak boleh kayak gitu. Terus percideraan. Maksudnya apa sih percideraan? Nah kalau koko baca-baca, percideraan itu kurang lebih kayak menimbulkan perpecahan ya. Nah jadi kayak misalnya perpecahan tuh kayak gimana ya, kayak misalnya ngejelek-jelekin orang, terus ngomong yang nggak bener, ngomongnya kayak nyebarin hoax kayak gitu, hoax gitu kan bikin pecah ya apa maksudnya bangsa kita gitu ya. Kayak misalnya kemarin apa pemilu kayak gitu kan banyak yang nyebar hoax dan lain-lain gitu ya, jadi bangsa kita bisa jadi pecah. Nah di situ percideraan tuh maksudnya itu ya, menimbulkan hal-hal yang menimbulkan perpecahan. Nah itu Tuhan nggak suka, itu sama dengan apa keinginan daging. Nah di sini roh pemecah maksudnya apa sih? Kalau koko baca dari Alkitab yang terjemahan Indonesia yang sehari-hari, dibilang katanya terlibat kelompok ajaran sesat. Nah itu juga nggak mau apa, Tuhan nggak pengen anak-anaknya ikut ajaran-ajaran sesat, nggak boleh ya. Terus di sini juga ada kedengkian sama kayak iri hati ya. Terus kemabukan. Nah di sini kemabukan tuh apa sih? Mabok-mabokan gitu, minum-minuman alkohol, mabok-mabokan. Nah itu nggak boleh ya. Tuhan nggak suka anak-anaknya kayak mabuk-mabukan. Terus di sini bilang pesta pora. Emang pesta pora tuh kayak gimana sih kok? Emang kalau pesta kayak pesta kawinan boleh itu, atau malah dosa lagi pesta kawinan? Nah kalau koko baca di Alkitab terjemahan Indonesia yang sehari-hari, pesta pora tuh maksudnya pesta tanpa batasan moral ya, pesta sampai mabok-mabokan misalnya kayak gitu, sampai melakukan hal-hal yang dosa-dosa yang lainnya, narkoba dan lain-lain. Nah itu pesta pora yang seperti itu maksudnya, bukan berarti pesta ulang tahun, pesta kawinan kayak gitu dilarang gitu, enggak ya. Di sini maksudnya lebih kepada pesta yang dilakukan tanpa batasan moral ya di situ. Nah itu semua dari keinginan daging ya, dan Tuhan nggak suka pada anak-anaknya. Tuhan nggak pengen anak-anaknya melakukan itu. Nah, sekarang kita lihat yuk, apa sih keinginan roh itu apa? Kita lihat di ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, di sini udah sangat jelas banget ya dari Alkitab dijelaskan dengan sangat jelas. Ya, keinginan roh itu seperti apa, keinginan daging itu seperti apa. Kalau keinginan roh itu yang kita tadi baca, bisa dibilang kebalikan semuanya dari keinginan dagingnya. Dibilang di sini kan buah-buah roh adalah kasih, ya. Nah, kalau keinginan daging kan marah, gampang singgung, iri hati dan yang lain-lain. Kalau Tuhan tuh pengennya apa? Buah roh adalah kasih, mengasihi. Bahkan Tuhan juga ngasih teladan ya, ketika Tuhan disalib ya, ketika Tuhan disalib
Bahkan Tuhan bilang, Tuhan ampunilah mereka, ya, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, Tuhan udah kasih teladan. Padahal Tuhan juga pada waktu disalib, Tuhan nggak salah apa-apa, terus disalib, bahkan dianiaya, disiksa, tapi Tuhan tidak membalas, tidak tidak mengutuki, ya, malah Tuhan mendoakan mereka untuk diampuni dosanya. Nah, itu salah satu teladan dari Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk mengasihi, ya, kasih. Nah, terus kita bahas lagi sukacita. Nah, maksudnya apa? Kadang ada orang tuh bisa sukacita karena kita bersyukur, Orang yang nggak bersyukur, misalnya aja gini, misalnya ada orang yang bekerja digaji 10 juta misalnya gitu, tapi dia nggak bersyukur, terus merasa kurang. Tapi ada di satu pihak, ada juga orang yang digaji 1 juta, tapi dia bersyukur. Nah, di sini ketika ada bersyukur, ada syukur, di situ ada sukacita. Walaupun mungkin gajinya dibanding 10 juta dan 1 juta kan jauh, ya, tapi ketika dilengkapi rasa syukur, di situ pun ada sukacita, ya. Kalau nggak bersyukur, bisa jadi keinginan lagi, ya, merasa kurang, merasa si itu misalnya ada temennya mungkin digaji 100 juta, dia cuma 10 juta, padahal kan ada yang di bawah dia, ya, yang cuma gajinya 1 juta misalnya, ada. Nah, di sini kita belajar untuk bersyukur. Di situ ada sukacita. Tuhan ngajarin yang baik-baik, ya. Selain kasih, sukacita, ada damai sejahtera. Ketika kita bersyukur, ketika kita mengasihi, punya kasih, punya sukacita, di situ ada damai sejahtera, ya. Kalau orang yang nggak punya damai sejahtera, dia tuh pasti nggak bisa tidur, ya. Kayak sekarang aja, teman-teman bisa, anak-anak bisa tidur dengan nyenyak nggak? Kalau bisa, puji Tuhan. Kenapa? Karena ada orang-orang yang nggak bisa tidur dengan nyenyak. Dia nggak punya damai sejahtera, ya. Dia nggak kenal Tuhan, ya. Ketika tidur mikirin kemana-mana, jadinya nggak bisa tidur, khawatir ini itu, takut ini itu misalnya, gitu, ya. Nah, di sini Tuhan ngajarin ketika kita punya buah roh, ketika kita hidup mengikuti Roh Kudus, kita pasti ada kasih, sukacita, damai sejahtera, dan di sini juga dibilang ada kesabaran, ya. Pastilah kayak misalnya Tuhan Yesus ini yang tadi yang Koko singgungnya, yang ketika disalib, ya, pas disiksa, difitnah, pokoknya yang nggak enak-enak lah, Tuhan terima semua, sabar, dengan sabarnya bahkan mengampuni, ya. Dan di situ juga Tuhan udah ngajarin, udah ngasih teladan, bisa dilakukan, bisa kok. Kalau hidup menurut Roh Kudus, Tuhan pasti memberikan kita kesabaran. Kita jadi nggak gampang kesinggung, nggak gampang marah, gitu, ya. Kalau kita hidup oleh Roh, itu pasti Tuhan kasih sabar, gitu, ya. Nah, terus kita lanjut lagi, kemurahan. Maksudnya apa sih? Kita murah hati, gitu, ya. Misalnya ada orang yang kesusahan, kita tolong, kita bantu tanpa pamrih, murah hati, ya. Di situ ada kemurahan, terus ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, ya, penguasaan diri. Akhirnya semuanya itu bisa kita lakukan kalau kita hidup menurut Roh. Ketika kita hidup sesuai yang Tuhan inginin, ya, itu pasti bisa dilakukan, ya. Terus kita lanjut yuk, ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Di sini dibilangnya, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ketika kita udah menerima Tuhan Yesus, ketika kita udah hidup sesuai yang Tuhan mau, dan ketika kita lagi ada masalah, ketika kita ada godaan untuk berbuat dosa, pasti dengan mudah, saya nggak mau melakukan dosa, gitu. Siapa yang bilang? Tuhan yang bilang. Di sini Alkitab yang bilang, ya. Kalau kita udah jadi milik Kristus, pasti udah menyalibkan daging dan segala hawa nafsunya, ya. Terus di sini juga dibilang ayat 26,
Janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ya, maksudnya gila hormat itu apa? Kalau koko baca di Alkitab terjemahan Indonesia yang sehari-hari, itu di situ dibilang kita kayak meninggikan diri sendiri. Kayak misalnya, gua mah pasti masuk surga misalnya gitu. Atau mungkin kerohanian gua pasti lebih tinggi dibanding lu. Nah, kayak gitu. Misalnya kalau kita lagi kebaktian, dengar khotbah, terus khotbah ini mah untuk si itu, misalnya kayak gitu. Ini bukan untuk gua. Itu tuh enggak maksudnya enggak, jangan seperti itu ya. Kenapa sih? Karena kita sama-sama manusia ciptaan Tuhan. Kita nggak berhak untuk ngejudge gitu ya, menghakimi orang ya. Karena apa yang kita lihat tuh cuman dari mata ya. Kita nggak tahu hatinya kayak dia kayak gimana ya. Hanya Tuhan yang tahu. Maka dari itu kita jangan saling menghakimi. Kita juga jangan saling menantang katanya. Jangan saling mendengki. Ucapkan syukur terus ya. Jangan dengki, itu kan iri maksudnya. Syukuri aja apa yang Tuhan kasih kepada kita ya. Kita udah sehat-sehat nih, udah sehat, itu tuh udah berkat Tuhan banget loh. Meskipun mungkin ada juga orang yang mungkin kelihatannya lebih sukses daripada kita, mungkin lebih wah gitu dibanding kita. Ya udah biarin aja ya, mungkin jalannya dia ya seperti itu. Kalau kita ya gini aja, kita syukuri apa yang Tuhan beri ya. Nah, situ ceritanya. Nah, sekarang kita belajar. Kan tadi kan diceritakan menurut Roh Kudus versus menurut daging ya. Gimana sih sekarang caranya kita bisa hidup menurut Roh? Gimana sih caranya? Nah, kita lihat dulu di sini yuk. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 33. Nah, di sini dibilang, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, maksudnya gimana? Supaya kita bisa hidup menurut Roh, kita harus dengan bijaksana memilih teman kita ya. Pergaulan yang buruk katanya bilang merusak kebiasaan yang baik. Jadi kita lihat lingkungan kita lihat teman-teman kita, apakah mereka semua baik-baik ya. Kalau misalnya buruk, tinggalkan. Kenapa? Di sini hati-hati ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bisa jadi ketika kita lagi susah, lagi ada masalah, ketika kita salah teman, salah lingkungan, malah hasilnya jadi ikut keinginan daging ya. Nah, terus gimana sih cari pergaulan yang baik itu kayak gimana? Salah satunya bisa dari Ibrani. Kita buka Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Di sini dibilang, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah jangan jauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Yang mungkin saat ini lagi pandemi, lagi corona ya. Jadi nggak ada PKMB, jadi nggak ada persekutuan-persekutuan. Tapi kita pasti bisa kan ikut kebaktian online, ikut persekutuan doa online bisa. Dan kita juga bisa bikin komsel sendiri, bisa persekutuan kecil sendiri, bisa kumpulinnya teman-temannya ya, yang PKMB kayak gitu, kumpulin. Terus kita tiap minggu baca firman, saling sharing. Di sini juga dibilang kan ya, ayat 25, tetapi marilah kita saling menasihati. Nah, di sini dibilang apa? Kita saling menasihati. Seringkali kita tuh nggak tahu kalau kita lagi berbuat salah, benar nggak sih? Kadang harus ada yang ngasih tahu, kamu salah loh, harusnya gini. Nah, itu penting ya. Makanya di sini dibilang jangan menjauhkan diri di pertemuan-pertemuan ibadah. Terus juga tadi yang di ayat 1 Korintus 15 yang tadi
dibilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi maksudnya apa? Koko mau ngasih tahu supaya kita harus bergaul di lingkungan yang baik, dengan teman-teman yang baik, yang benar-benar bisa saling menasihati dengan benar ya di dalam Tuhan ya. Terus dengan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah di sini juga kan kita nggak tahu ya kapan sih Tuhan datang kedua kalinya, kita nggak tahu. Maka dari itu harus dari sekarang ya giat kita ikut komsel misalnya, terus ikut giat kebaktian doa kayak gitu ikut. Kenapa? Karena di situ kita jadi tahu apa sih maunya Tuhan ya kan. Kita bisa tahu maunya Tuhan tuh dari mana? Dari Alkitab ya. Kalau kita nggak suka baca Alkitab, kalau kita nggak suka berdoa, nggak suka sharing, nggak suka persekutuan dan pertemuan ibadah yang lainnya, kita jadi nggak tahu apa maunya Tuhan ya. Nah di sini jadi aku cuma mau bilang kita itu pasti, aku juga termasuk ya, dalam hidup tuh ada pilihan-pilihan. Kita mau hidup mengikuti roh atau mengikuti daging ya. Gimana caranya supaya kita bisa hidup mengikuti Roh Kudus? Salah satu caranya adalah yang seperti yang tadi aku bilang, jangan menjauhi diri pertemuan-pertemuan ibadah. Terus kita juga harus bergaul dengan lingkungan yang baik ya. Di situ ceritanya. Nah jadi dari Koko pelajarannya hari ini cukup sekian ya. Oke. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan dari awal sekolah minggu ini hingga akhirnya. Tolong kami, berikan kami hikmat dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami juga supaya kami bisa hidup mengikuti roh, menjauhi keinginan daging. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi.